Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin, nama saya Mega Yulia Astuti. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Biologi, dari kelas Biologi 4 semester 6. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik pewarnaan yang biasanya digunakan untuk pembuatan preparat sediaan. Nah, berikut penjelasannya. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pewarnaan. Nah, pewarnaan merupakan proses pemberian warna pada jaringan yang telah dipotong atau diberikan perlakuan sehingga unsur jaringan menjadi kontras. Nah, proses pewarnaan pada preparat bertujuan untuk mempermudah pengamatan sel atau jaringan di bawah mikroskop, sebab bahan pewarna itu mempunyai afinitas yang tinggi terhadap organel sel sehingga dapat mewarnai sel atau jaringan yang teramati. Nah, perbedaan komponen penyusun yang ada dalam masing-masing sel atau jaringan menyebabkan tidak semua organel sel mempunyai terwarnai dengan pewarnaan yang sama. Nah, tujuan pewarnaan yaitu untuk membuat kontras di antara jaringan tumbuhan dan hewan sehingga mudah teramati. Nah, zat-zat yang biasa digunakan untuk menggunakan zat warna sederhana yang bersifat alkalin atau komponen kromofor bersifat positif. Nah, istilah dari pewarnaan sederhana ini ialah pewarnaan sel atau jaringan hanya dengan menggunakan satu macam warna saja dalam bentuk cairan atau terlarut dalam alkohol dan ditujukan untuk mengetahui bentuk morfologinya. Nah, pewarnaan sederhana ini memungkinkan dapat membedakan sel atau jaringan dari berbagai tipe morfologi dari bahan-bahan lain yang ada pasca olesan yang diwarnai. Tanpa pewarnaan, sel dan jaringan hewan atau tumbuhan akan transparan sehingga sulit untuk diamati. Nah, menyadari pentingnya pewarnaan, maka dalam kegiatan praktikum, terutama praktikum psikologi, histologi, dan mikroteknik, sering sekali menggunakan pewarna pada objek penelitiannya. Nah, pewarnaan adalah proses pemberian warna pada jaringan yang telah dipotong sehingga unsur jaringan menjadi kontras dan dapat dikenali dengan menggunakan mikroskop. Nah, kemudian pembuatan preparat dalam pengamatan sel dan jaringan hewan ataupun tumbuhan sangat membutuhkan pewarnaan. Nah, pewarnaan ini sudah dijelaskan tadi bahwa pewarnaan ini bertujuan agar dapat mempertajam atau memperjelas berbagai elemen tisu, terutama bagian sel-selnya. Nah, pewarnaan yang biasanya digunakan dalam pewarnaan preparat sediaan itu dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pewarnaan sintetis dan pewarnaan alami. Nah, kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu pewarnaan sintesis. Nah, pewarnaan sintesis ini merupakan jenis pewarnaan yang berasal dari bahan-bahan kimia. Nah, pewarnaan sintesis ini juga memiliki sifat yang sangat relatif, lebih homogen, dan dalam penggunaannya cukup efisien karena hanya membutuhkan jumlah yang sangat sedikit. Nah, proses pengamatan suatu objek membutuhkan pewarnaan supaya dapat memperjelas atau dapat membedakan bagian-bagian selnya atau bagian-bagian objek yang diamati. Nah, kemudian pewarnaan sangat diperlukan dalam membedakan bagian-bagian dari jaringan atau selnya. Jadi, perbedaan struktur komponen yang dimiliki oleh setiap sel atau jaringan dapat mengakibatkan dalam penggunaan jenis pewarna itu tidak sama. Nah, pewarnaan sintetis ini yang dapat digunakan untuk mewarnai jaringan ada beberapa. Aniline blue, crystal violet, erythrocin, hematoxylin, fast green, light green, dan safranin. Nah, salah satu contohnya yaitu safranin. Nah, safranin ini merupakan suatu klorida dan zat warna yang memiliki sifat asam. Nah, safranin dapat mewarnai suatu jaringan atau sel tumbuhan yang dinding sel tersebut mengalami lignifikasi dan jaringan akhir dapat memberikan warna merah. Nah, pewarna safranin juga memiliki kekurangan atau kelemahan, yaitu mudah rusak, tidak mudah dalam penggunaan, proses penyerapannya lambat, harganya juga mahal, kemudian sulit didapat serta tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Nah, kemudian yang kedua yaitu pewarna alami. Nah, bagian tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pewarna alami yaitu kulit kayu, batang, daun, akar, bunga, biji, dan getah.
Nah, setiap tumbuhan memiliki kemampuan sebagai zat pewarna alami. Hal tersebut dipengaruhi oleh kandungan pigmen yang ada pada bagian tumbuhan. Nah, potensi pewarna alami yang ada pada tumbuhan ditentukan oleh intensitas warna yang dihasilkan dan sangat tergantung pada jenis coloring matter yang ada. Nah, menurut Sutara 2002, colorimeter merupakan bahan yang menentukan arah warna dari zat alam dan merupakan senyawa organik yang ada di dalam bagian tumbuhan serta dapat memiliki lebih dari satu colorimeter. Nah, pigmen yang dapat digunakan sebagai pewarna alami yaitu klorofil, antosianin, karotenoid, tanin, dan kurkumin. Nah, pigmen antosianin merupakan suatu pigmen yang memiliki potensi besar, tersebar luas serta banyak ditemukan di bahan alami, paling utama pada bagian tumbuhan. Nah, menurut Purwanti dan Parjoko, antosianin merupakan senyawa untuk glikosida yang memberikan warna merah hingga violet pada bagian tanaman. Pigmen antosianin pada bagian tumbuhan itu tidak hanya terdapat di bagian bunga, namun juga terdapat di kulit buah, daging buah, umbi, biji, dan daun. Nah, biasanya nih, dalam proses pewarnaan, kebanyakan peneliti menggunakan pewarna safranin, eosin, dan methylene blue. Tetapi, zat kimia tersebut harganya relatif mahal dan bersifat karsinogenik. Nah, zat karsinogenik ini dalam pewarna sintesis dapat menimbulkan masalah bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Nah, zat pewarna sintesis perlu diganti menggunakan zat pewarna alami untuk mengurangi masalah yang ditimbulkan. Nah, menghadapi masalah tersebut, untuk mengatasinya perlu adanya solusi untuk menggunakan alternatif pewarna alami sebagai pengganti pewarna sintesis. Nah, karena menggunakan pewarna alami lebih aman bagi kesehatan, karena tidak mengandung senyawa kimia dan bisa didapat dari alam. Nah, eksplorasi untuk pemanfaatan bahan kimia alami yang ada di sekitar kita sebagai pewarna alternatif yang menggunakan afinitas tinggi terhadap komponen sel atau jaringan yang memiliki harga relatif yang lebih murah dapat menjadi solusi apabila terjadi kendala dalam proses praktikum di laboratorium, terutama untuk topik pengamatan sel dan jaringan. Kali ini kita akan membahas tentang teknik pewarnaan dengan menggunakan pewarnaan gram. Nah, tekniknya yang pertama, kita harus menggunakan seperti biasa menggunakan sarung tangan untuk mencegah kontaminasi bakteri terhadap sampel yang akan diuji. Kemudian bersihkan ruangan kerja di bawah lemari asam atau di daerah lain yang berventilasi baik. Nah, kemudian yang ketiga, periksa pembakar Bunsen dan pastikan mikroskop berfungsi dengan baik sebelum Anda mulai. Nah, kemudian jika slide kaca kotor, cuci dengan air sabun untuk menghilangkan minyak dan kotoran. Kemudian bersihkan slide dengan etanol, pembersih kaca atau metode lain yang digunakan oleh laboratorium Anda. Nah, kemudian sterilkan dengan menggunakan api spiritus. Nah, kemudian yang ketiga, teteskan larutan NaCl pada objek gelas atau jangan terlalu banyak atau kurang dari 1 tetes. Nah, yang keempat, panaskan jarum os bulat atau inokulum sampai merah dan diletakkan di rak tabung. Nah, yang kelima, mengambil biakan bakteri menggunakan jarum os sebulat dan lakukan secara steril. Dan yang keenam, letakkan biakan bakteri ke dalam preparat hingga bakar kembali jarum os bulat yang sudah digunakan untuk mengambil biakan bakteri tadi. Nah, kemudian yang ke-8, mensterilkan preparat di bawah api spiritus dengan cara digeser-geser sebanyak 3 kali. Nah, kemudian yang 9, tunggu hingga preparat mengering, dan yang ke-10 kemudian diletakkan di atas nampan. Lalu kemudian yang ke-11, diteteskan pewarna safranin 0,25% dan tunggu hingga 2 menit. Nah, kemudian bilas dengan aquades atau air keran dengan perlahan. Setelah itu kemudian keringkan dengan menggunakan tisu. Nah, terakhir finish
Pembuatan preparat dengan pewarnaan telah jadi dan siap untuk dilakukan pengamatan di bawah mikroskop. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh jurnal tentang pewarnaan pada preparat sediaan. Nah, judul jurnal ini adalah Uji Tingkat Kekontrasan Preparat Jaringan Otot Menggunakan Pewarna Alami dari Larutan umbibit atau beta vulgaris R. Nah, tujuan dari jurnal ini adalah untuk mencapai atau untuk mengetahui tingkat kekontrasan preparat jaringan otot yang diwarnai menggunakan larutan umbibit atau beta vulgaris L. Nah, untuk mengetahui konsentrasi larutan umbibit atau beta vulgaris L yang berpengaruh paling baik terhadap tingkat kekontrasan jaringan otot, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pewarna alami yaitu dari umbibit atau beta vulgaris. Nah, dikarenakan pewarna alami ini dapat mengurangi dampak negatif dari lingkungan. Nah, jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimen dengan pengolahan data deskriptif, kualitatif, dengan rancangan menggunakan 8 perlakuan, yaitu 6 perlakuan dengan variasi konsentrasi larutan umbibit atau beta vulgaris L. Nah, konsentrasi yang digunakan yaitu 20%, 50, 60, 75, 90, dan 100%. Nah, 2 perlakuan sebagai kontrol ini atau tanpa pewarna dan pewarna eosin dengan 3 kali ulangan. Nah, dalam penelitian ini, analisis data yang disajikan adalah dengan cara deskriptif, kualitatif, non-statistik. Nah, data yang diperoleh berupa pemaparan dan menggambarkan hasil dari penelitian berupa tingkat kekontrasan warnanya. Nah, tujuan utama dari pewarnaan ini yaitu untuk membuktikan efektivitas penggunaan zat pewarna alami serta menemukan konsentrasi larutan yang tepat untuk jaringan atau preparat. Nah, data yang diperoleh dengan cara pengamatan langsung menggunakan mikroskop dan didokumentasi dengan kamera. Kemudian dilakukan penelaahan oleh ahli biologi. Nah, dari data hasil pengamatan didapatkan dengan mengamati preparat jaringan otot rangka burung merpati atau Columba livia pada irisan membujur menggunakan alat optik yaitu mikroskop binokuler pada perbesaran 400 x 40 lensa objektif dan 10 kali lensa okuler. Nah, kemudian hasil yang didapatkan didokumentasikan dengan foto. Nah, hasil dari gambar preparat irisan membujur jaringan otot rangka burung merpati ini kemudian ditelaah oleh 3 dosen biologi dan 2 laboran dengan menggunakan angket. Nah, dari hasil jurnal penelitian yang ada didapatkan bahwa yang gambar pertama yaitu data pengamatan preparat jaringan otot rangka burung merpati atau Columba livia dengan pewarnaan umbibit atau beta vulgaris dan kontrol atau warna eosin dan tanpa pewarnaan. Nah, yang pertama ini merupakan foto irisan membujur preparat jaringan otot rangka burung merpati atau Columba livia dengan pewarnaan larutan umbibit atau beta vulgaris dengan konsentrasi 20%. Nah, kemudian yang kedua, ini merupakan foto irisan membujur preparat jaringan otot burung merpati dengan konsentrasi 50%. Lalu yang ketiga, gambar ketiga merupakan konsentrasi 60% dan gambar yang keempat merupakan konsentrasi 75% dan gambar yang kelima merupakan konsentrasi 90% dan yang terakhir merupakan konsentrasi 100% atau konsentrasi perbesaran 100%. Nah, kemudian foto ini merupakan irisan membujur preparat jaringan otot rangka burung merpati atau Columba livia yang tanpa pewarnaan. Nah, kemudian yang terakhir ini merupakan foto irisan membujur preparat
jaringan otot rangka burung merpati dengan pewarnaan eosin. Nah, kemudian dari hasil yang sudah ditelaah oleh para ahli dengan menggunakan angket penilaian yang digunakan untuk memperoleh presentasi data preparat melalui dokumentasi pengamatan dengan menggunakan mikroskop, dapat dilihat bahwa bagian-bagian dari preparat jaringan tersebut dapat dilihat pada perbesaran 60%. Nah, yakni pada gambar perbesaran 60% didapatkan bahwa ada serat otot, kemudian ada inti sel, dan yang ketiga ada jaringan ikat, dan kemudian ada striation. Nah, jadi kesimpulannya adalah pada uji kekontrasan preparat jaringan otot dapat dilihat pada perbesaran 60%. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang contoh jurnal pewarnaan preparat sediaan dan teknik pewarnaan. Selebihnya saya mohon maaf. Apabila saya melakukan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.